Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu, kami Gasi Payroll Service Spesialis, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di sesi webinar kami hari ini. Melayani 77 klien terkemuka di Indonesia. Dalam hal ini, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi Webinar, yang rencananya juga akan kami lakukan secara berkala. Dan untuk topik terpilih di webinar kami kali ini, yaitu mengenai kerentanan tipe pajak gross terhadap fluktuasi take home pay akhir tahun. Tidak lupa saya perkenalkan telah hadir bersama saya, Fajar, Wilda, dan Rana selaku narasumber, dan juga dengan saya sendiri Anggara beserta rekan saya Reni selaku moderator. Dan bersama-sama kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai kerentanan tipe pajak gross terhadap fluktuasi take home pay akhir tahun. Sebelum kita memasuki pembahasan pertama, mohon Bapak dan Ibu berkenankan izinkan kami rampungkan penjelasan kami terlebih dahulu sebelum kemudian kami akan buka untuk sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon kepada Bapak dan Ibu yang sudah dapat segera memulai untuk menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chat room kami sejak bahkan saat ini. Dan untuk di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Bagi pertanyaan yang tidak sempat kami jawab atau kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi sekali lagi silakan kepada Bapak dan Ibu, sudah dapat menuliskan pertanyaan di chat room kami, lebih banyak pertanyaan akan menjadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Ya, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Jika kita melihat judul webinar hari ini mengenai kerentanan tipe pajak gross terhadap fluktuasi take home pay akhir tahun. Sebelum kita bedah lebih jauh atau lebih dalam mengenai tipe pajak gross, agar kita mampu pahami korelasinya dengan fluktuasi take home pay, selayaknya kita pahami terlebih dahulu adakah tipe pajak lain selain tipe pajak gross yang dapat digunakan bagi perusahaan atau pemberi kerja. Dan jika memang ada pilihan tipe pajak lain selain gross, sebetulnya apa yang menjadi latar belakang untuk penggunaan tipe pajak tersebut di negara kita, di Indonesia? Apakah ada lebih dari satu tipe pajak? Silakan. Baik, terima kasih Anggara atas kesempatannya. Bapak dan Ibu, merujuk pada Per 16 PJ 2016 pada contoh perhitungan pajak, terdapat 3 jenis metode perhitungan pajak, yaitu pajak yang dibayar oleh karyawan, yaitu gross, perusahaan menanggung pajak karyawan, yaitu net, dan karyawan yang mendapatkan tunjangan pajak, yaitu net. Dikarenakan di dalam contoh perhitungan pajak tersebut, maka diizinkan untuk menerapkan elemen perhitungan selain gross, di mana perusahaan menanggung pajak karyawan seluruhnya atau perusahaan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak, sehingga lahirlah beberapa tipe pajak yang kami sering sebut dengan istilah net, yang kemudian akan dipilih sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Apabila perusahaan tidak menanggung pajak karyawan seluruhnya dan tidak memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak, maka istilah yang sering kami gunakan adalah perusahaan menggunakan tipe pajak gross. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Rana. Jadi pada dasarnya memang ada tipe pajak lain selain tipe pajak gross ya, Bapak dan Ibu, yaitu tipe pajak net. Oke. Jika kita lihat dari penjelasan Rana tadi, jadi sebenarnya ada berapa tipe pajak yang dikenal di Indonesia, dan sebutkan juga baik itu perbedaan maupun persamaan antara tipe pajak tersebut. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, yang
Menyambung dengan penjelasan sebelumnya, sebenarnya tidak hanya ada dua metode saja untuk perhitungan pajak. Pada praktiknya, terdapat 5 metode perhitungan pajak, yaitu ada gross, net as gross, net grossing up to tax allowance, net grossing up to salary component, dan terakhir adalah no tax. Gross di mana PPh pasal 21 yang telah dihitung mengurangi take home pay karyawan. Pemberi kerja tidak menanggung atau memberikan tunjangan pajak. Selanjutnya ada net as gross, di mana PPh pasal 21 yang telah dihitung ditanggung oleh pemberi kerja, sehingga PPh pasal 21 tidak mengurangi take home pay karyawan. Lalu ada juga net grossing up to tax allowance, di mana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak, sehingga PPh pasal 21 tidak mengurangi take home pay karyawan. Lalu ada net grossing up to salary component, yaitu perhitungan PPh pasal 21 sama dengan net grossing up to tax allowance. Namun, tunjangan pajak didistribusikan ke dalam masing-masing komponen gaji secara proporsional. Yang terakhir ada no tax, yaitu komponen gaji yang bukan objek pajak. Contohnya adalah program insentif pajak yang diberikan pemerintah sejak bulan April 2020. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Jadi jika dikembangkan kembali dan kita klasifikasikan, yaitu untuk tipe pajak dibagi 3 ya, pada dasarnya gross, net, dan no tax, di mana untuk netnya sendiri ini dibagi lagi menjadi 3 jenis ya, tergantung dari bagaimana cara penerapan yang akan digunakan. Seperti itu. Ya, lalu dari 5 tipe pajak yang disampaikan tadi ya, dalam hal ini apakah perusahaan boleh dengan bebas memilih tipe pajak yang diinginkan? Silakan. Ya, benar sekali Bapak dan Ibu. Perusahaan memang bebas memilih ingin menerapkan suatu tipe pajak di perusahaannya. Namun, tentu saja untuk menentukan pilihan tersebut, perusahaan juga harus mempunyai pemahaman yang mendalam, termasuk perbedaan, implikasi, serta konsekuensi dari masing-masing tipe pajak. Karena tipe pajak yang berbeda akan berakibat pada take home pay yang berbeda. Pemahaman tersebut juga bukan hanya pemahaman atas sudut pandang perusahaan, tapi juga memahami bahwa terdapat stakeholder lainnya yang paling berpengaruh, yaitu karyawan dan juga otoritas pajak. Di mana dari sudut pandang perusahaan, apapun tipe pajak yang diterapkan, perusahaan wajib taat pada peraturan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil perhitungan PPh pasal 21 tersebut, tidak hanya terhadap karyawan, juga terhadap otoritas pajak. Kemudian, dari sudut pandang karyawan, pajak karyawan tidak kurang atau tidak lebih dalam setahun. Dan dari sudut pandang otoritas pajak, ketaatan wajib pajak terhadap peraturan pajak, baik dari pembayaran pajak, tidak boleh kurang dari perhitungan yang sesuai dengan Per 16, serta melakukan pelaporan pajak dengan mencantumkan informasi yang benar, dan melaporkan pajak sesuai dengan batas waktu yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Seperti itu, Anggara. Terima kasih Wilda. Jadi Bapak dan Ibu, dalam hal ini kita sebagai pemberi kerja atau perusahaan memiliki kebebasan ya untuk proses penerapannya di tipe pajak mana yang akan kita gunakan. Tetapi kita harus juga mempunyai pemahaman ya yang mendalam terkait dengan termasuk perbedaannya, implikasi, serta konsekuensi dari masing-masing tipe pajak tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kemungkinan terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat menuliskan pertanyaan di chat room kami. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi jika dari penjelasan sebelumnya ya, jika terdapat penghasilan yang sama tetapi bertipe pajak yang berbeda, maka akan berakibat pada nilai take home pay yang berbeda. Seperti itu ya. Jika memang demikian, berarti di setiap offering letter ketika terjadinya rekrutmen,
selain mencantumkan nilai penghasilan yang ditawarkan, selayaknya kita juga mencantumkan dengan jelas tipe pajak yang diberlakukan. Apakah seperti itu? Ya, baik. Ini yang menarik. Terkadang ketika kita melamar pekerjaan dan diinfokan gaji Anda misalnya 15 juta rupiah, kemudian kita oke-oke aja. Padahal dari gaji 15 juta rupiah tersebut, kita bisa mendapatkan take home pay yang berbeda. Bapak dan Ibu berharap dengan sudah mendapatkan informasi tipe-tipe pajak ini, baik dari karyawan dan perusahaan akan lebih well informed terhadap offering letter yang ditawarkan. Jadi, perusahaan disarankan wajib menginformasikan di dalam offering letter tersebut penghasilan dan jenis dari tipe pajak yang diberikan kepada karyawan. Sedangkan dari sisi karyawan harus membaca secara teliti dan harus paham isi dari offering letter yang diberikan perusahaan. Karena kita harus mengetahui perbedaan dari penghasilan yang kita terima, baik itu dengan tipe pajak net maupun dengan tipe pajak gross. Ya, baik. Jadi intinya dalam hal ini perusahaan perlu ya untuk mengkomunikasikan kepada karyawannya, bukan hanya nilai penghasilannya saja, tetapi juga tipe pajak yang diaplikasikan atau yang digunakan. Begitu juga untuk karyawan juga jelas ya mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu kejelasan bukan hanya dari nilai penghasilan yang didapat, tetapi tipe pajak apa yang diaplikasikan di perusahaan tersebut. Ya, dalam hal ini jika kita melihat dari sudut pandang karyawan, jelas terlihat di layar slide saat ini bahwa sebagai contoh terdapat pendapatan 15 juta rupiah dengan tipe pajak gross, maka akan menghasilkan nilai take home pay kurang lebih sebesar 13.900.000 sekian ya. Sedangkan di 3 tipe pajak net ini memberikan karyawan nilai take home pay-nya sama dengan nilai pendapatannya. Artinya di sini dari sudut pandang karyawan, 3 tipe pajak net ini memberikan nilai take home pay yang sama kan ya. Lalu apa relevansi dan urgensinya tipe pajak net tersebut dibedakan lagi menjadi 3 tipe pajak yang berbeda? Dapatkah dijelaskan? Ya, terima kasih Anggara. Jadi untuk ketiga tipe pajak net ini memang memberikan nilai take home pay yang sama, yaitu senilai 15 juta. Nah, jadi ketiga tipe pajak net ini muncul untuk merespon dari peraturan perpajakan yang di mana perusahaan diperbolehkan memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya. Nah, di GASI kami sudah membuat standar penamaan untuk 3 tipe pajak net tersebut agar memudahkan ketika Bapak dan Ibu menyampaikan kepada karyawan ataupun perusahaan. Nah, yang pertama itu ada di nomor 2, itu ada net as gross, yang di mana pajak yang muncul tidak diberikan tunjangan pajak, melainkan langsung ditanggung oleh perusahaan, sehingga pajaknya akan menjadi pajak perusahaan atau company tax. Nanti pajak yang muncul tersebut akan ada di kolom company tax, sehingga tidak mengurangi take home pay karyawan, yang tetap bernilai 15 juta. Kemudian tipe pajak yang berikutnya itu adalah net grossing up to tax allowance, yang artinya pajak yang muncul diberikan tunjangan pajak atau tax allowance, dapat dilihat di kolom tax allowance, itu ada tunjangan pajak senilai 1.200.000-an. Nah, ini juga tax allowance ini nilainya sama dengan nilai yang ada di employee tax atau pajak karyawan, sehingga tidak mempengaruhi take home pay dari sang karyawan. Nah, dari tipe pajak ini kemudian muncul kebutuhan lain. Nah, apabila net grossing up to tax allowance ini pajaknya dikumpulkan di tunjangan pajak di satu salary komponen, kemudian apabila ada kebutuhan untuk melihat nilai tunjangan pajak per masing-masing salary komponen. Nah, makanya ada tipe pajak net berikutnya, yaitu net grossing up to salary komponen. Nah, pada net grossing up to salary komponen ini, cara berhitung tunjangan pajaknya sama seperti net grossing up to tax allowance. Hanya perbedaannya untuk yang tax allowance ini tunjangan pajaknya di satu salary komponen saja, yaitu tunjangan pajak.
Sedangkan net grossing up to salary component, tunjangan pajaknya ini akan didistribusikan secara proporsional atau di grossing up ke masing-masing salary komponen yang bertipe pajak net. Jadi dapat dilihat di kolom grossing up itu ada nilai tunjangan pajaknya, besar nilai gross up-nya, yang sebesar juga dengan nilai employee tax sehingga tidak mengurangi take home pay dari karyawan. Nah, relevansinya juga dari tipe pajak net ini adalah ketika melakukan pelaporan pajak badan. Untuk nilai tunjangan pajak pada net grossing up to tax allowance ataupun net grossing up to salary component, ini dapat dibebankan sebagai biaya gaji karena diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan dan diperhitungkan PPh pasal 21-nya. Namun berbeda untuk tipe pajak net as gross. Ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya gaji karena tidak dimasukkan di dalam perhitungan gaji karyawan dan belum dilakukan perhitungan atas pajaknya. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Fajar. Jadi tadi pada dasarnya untuk net ini kenapa dibagi lagi menjadi 3 tipe ya? Karena di dalam peraturan pajak sendiri ada berbunyi perusahaan diperbolehkan ya tadi ya memberikan tunjangan pajak bagi karyawan. Lalu kenapa ini menjadi 3? Di mana bagaimana cara kita mengimplementasikan hal ini ya? Tadi seperti Fajar sampaikan untuk net as gross yang di mana adalah pajaknya ditanggung ya oleh perusahaan. Sedangkan untuk net grossing up to tax allowance dan net grossing up to salary component di mana pajaknya ini ditunjang dengan diberikan komponen lain. Jadi kalau untuk net grossing up to tax allowance tadi diberikan komponen tunjangan pajak ya Fajar ya. Dan untuk net grossing up to salary component tidak diberikan komponen tunjangan pajak tetapi nilai pajaknya ditambahkan atau dimasukkan ke komponen penggajian lainnya dan dibagi secara proporsional. Dan relevansinya tadi dari 3 tipe pajak net ini, untuk yang net grossing up to tax allowance dan net grossing up to salary component, ketika kita melaporkan pajak badan, maka hal ini dapat dibebankan sebagai biaya gaji ya, karena kembali lagi ini diberikan dalam bentuk tunjangan dan diperhitungkan untuk PPh pasal 21-nya. Sedangkan untuk net as gross itu tidak dapat dijadikan dibebankan sebagai biaya gaji karena dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan gaji karyawan. Baik, jika kita mendapatkan penjelasan seperti itu, saya ingin mencoba, kita coba berandai-andai ya. Seandainya saya sebagai karyawan diberikan pilihan oleh perusahaan untuk memilih penghasilan tipe pajak gross sebesar 15 juta atau penghasilan dalam bentuk tipe pajak net sebesar 13,9 juta. Di mana kan keduanya kalau kita lihat secara take home pay sama ya. Ketika saya gross 15 juta, nilai take home pay saya 13,9 juta. Begitu pula ketika saya memilih tipe pajak net sebesar 13,9 juta, maka take home pay saya menghasilkan nilai 13,9 juta. Nah, dalam hal ini saya selaku karyawan nih, yang mana yang selayaknya untuk saya pilih ya? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika tipe pajak net, maka pajak penghasilan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan, atau perusahaan akan memberikan tunjangan pajak atas pajak penghasilan tersebut, sehingga tidak mengurangi take home pay dari karyawan. Sedangkan untuk tipe pajak gross, pajak penghasilan karyawan akan ditanggung oleh karyawan tersebut dan akan mengurangi nilai dari take home pay karyawan. Selanjutnya, kembali ke pertanyaan dari Anggara. Jika perusahaan memberikan pilihan 15 juta gross dengan 13,9 juta net, maka take home pay yang akan kita terima sama, yaitu sebesar 13,9 juta. Namun, jika ditanya mana yang selayaknya dipilih oleh karyawan, jawabannya adalah kita sebagai karyawan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda. Misalnya, ketika Bapak atau Ibu ingin mengajukan pinjaman kepada bank,
Dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kita wajib memberikan slip gaji kepada bank. Maka tentu saja yang menguntungkan bagi karyawan adalah dengan slip gaji 15 juta gross. Namun, kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terpengaruh ketika kita menyetujui 15 juta gross maupun 13,9 juta net. Aspek tersebut antara lain, yang pertama adalah pada saldo BPJS. Ketika kita menerima 15 juta gross, dibandingkan dengan 13,9 juta net, maka nominal saldo potongan BPJS seperti halnya JHT dan JP akan lebih besar. Yang kedua adalah tax awareness. Ketika tipe pajak yang dipilih adalah gross, maka karyawan akan menjadi lebih berusaha untuk memahami peraturan pajak di Indonesia. Karena hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan langsung mengurangi nilai take home pay yang akan dibawa pulang oleh karyawan. Yang terakhir adalah benefit langsung. Dalam hal ini, ketika terdapat perubahan tax status pada karyawan dan karyawan memilih 15 juta gross, maka nominal pajak atas kelebihan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya akan kembali kepada karyawan yang nantinya akan berpengaruh terhadap take home pay dari karyawan tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika dia memilih 13,9 juta net, maka ketika terjadi perubahan tax status tidak akan berpengaruh terhadap take home pay karyawan. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, yang menguntungkan bagi karyawan dapat dipilih sesuai dengan keadaan yang diinginkan setelah mengetahui aspek-aspek apa yang akan terjadi ketika memilih salah satu pilihan yang telah ditawarkan. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih, Rana. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan penjelasan dari Rana ya, tadi kita diberikan beberapa contoh, memang dari tiap masing-masing juga ada kelebihan serta kekurangannya, dan kita tidak juga bisa ambil keduanya ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini, dari apa yang Rana sampaikan, kita kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu, baik itu selaku Bapak dan Ibu sebagai karyawan atau pemberi kerja atau perusahaan dalam menerapkan tipe pajak apa yang sekiranya cocok untuk digunakan di perusahaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jika kita lihat nih ya, terkait dengan tipe pajak ini dari sudut pandang karyawan ya, dan tentu kita ingin pahami juga nih apa yang terjadi jika dari sudut pandang perusahaan terhadap pilihan tipe pajak ini. Untuk bagi karyawan ya, mestinya kita sudah bisa sederhanakan pilihannya hanya tipe pajak gross dengan tipe pajak net. Di mana karena 3 tipe pajak net tadi dari sudut pandang karyawan ya sama saja secara nilai take home pay-nya akan sama dengan penghasilan yang didapatkan. Nah, tapi dari sudut pandang perusahaan seperti slide yang ditayangkan saat ini jelas memperlihatkan bahwa untuk perusahaan bukan hanya gross atau satu tipe pajak net saja, tetapi gross atau satu dari 3 tipe pajak net. Sebelum kita membandingkan tipe pajak gross dengan net dari sudut pandang perusahaan, selayaknya kita juga harus memahami terlebih dahulu apa persisnya perbedaan masing-masing 3 tipe net tersebut, yaitu dari sudut pandang perusahaan. Dapatkah dijelaskan untuk ketiga tipe pajak net ini dari sudut pandang perusahaan? Baik, Bapak dan Ibu, merujuk pada slide yang ditampilkan, perbedaannya ada pada yang pertama net as gross, yaitu pajak yang muncul atas komponen yang diterima karyawan ditanggung oleh perusahaan. Pada slide kita bisa lihat bahwa tipe pajak net as gross terdapat total pajak penghasilan 21 sebesar 1.083.333 dan memunculkan company tax dengan nominal yang sama, yang berarti bahwa PPh 21 karyawan tidak mempengaruhi take home pay yang karyawan bawa pulang karena langsung ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua ada net grossing up to tax allowance. Pajak yang muncul atas komponen yang diterima karyawan ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak.
pada pelaporan 1721A1 ketika Bapak atau Ibu lapor pajak pribadi bisa dilihat di bagian A2, yaitu tunjangan pajak. Jika bagian A2 di 1721A1 terisi, maka ada komponen yang Bapak dan Ibu terima yang pajaknya ditunjang oleh perusahaan. Jadi, pajaknya tetap Ibu dan Bapak yang bayar, tetapi perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar nilai pajak penghasilan atas komponen yang net tersebut. Jika kembali pada slide sebelumnya, di net grossing up to tax allowance terdapat kolom tax of tax allowance. Mengapa? Karena tax allowance itu sendiri adalah taxable income. Jadi akan muncul juga pajak dari tax allowance itu sendiri. Pajak dari tax allowance adalah 191.176, sehingga total tunjangan pajak yang diberikan perusahaan ialah total pajak penghasilan yaitu 1.083.333 ditambahkan dengan pajak dari tunjangan pajak yaitu 191.176, sehingga total tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sebesar 1.274.510. Lalu yang ketiga ada net grossing up to salary component. Pada prinsipnya, tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe pajak net grossing up to tax allowance. Pajak yang muncul atas komponen yang diterima karyawan ditunjang oleh perusahaan. Namun, bukan dalam bentuk tunjangan pajak, tetapi tunjangan tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan penghasilannya. Apabila kita mengambil contoh pada slide, dari income value 15 juta ini, kita bisa bagi menjadi dua salary komponen, yang masing-masing ada di gaji 10 juta dan transport 5 juta. Maka atas dua salary komponen tersebut akan bertambah sesuai dengan proporsi tunjangan pajak yang diberikan. Telah diketahui bahwa tax allowance yang diterima sebesar 1.274.510, maka kita bisa membagi secara proporsional dengan cara untuk salary komponen gaji, cara mencarinya adalah 1.274.510 dibagi dengan 15 juta, lalu dikali dengan 10 juta, yang akan menghasilkan 849.673. Dan untuk salary komponen transport, cara mencarinya adalah 1.274.510 dibagi dengan 15 juta dan dikalikan dengan 5 juta, maka akan menghasilkan 424.837. Apabila kita jumlahkan atas kedua salary komponen tersebut, nantinya totalnya akan sama dengan total pajak penghasilan 21, yaitu 1.274.510. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Rana. Sangat jelas sekali ya penyampaiannya dan penjelasannya ya. Rana juga sampaikan dengan terdapat simulasi perhitungan juga, sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengikuti penjelasan apa yang Rana sampaikan. Dengan penjelasan yang amat lengkap tadi ya, yang kita sudah dengar dari Rana, yang menjadi pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Dari penjelasan tersebut, mana pilihan tipe pajak yang terbaik, gross atau net ya? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Jadi untuk menentukan tipe pajak mana yang terbaik, kita tentunya harus melihat dari dua sudut pandang terlebih dahulu. Yang pertama dari sudut pandang perusahaan, kemudian kita dapat lihat dari sisi company expense atau beban perusahaan. Nah, ketika tipe pajak yang digunakan adalah tipe pajak net, maka perusahaan akan memiliki tambahan beban perusahaan atas tunjangan pajak yang harus dibayarkan kepada karyawan. Nah, sedangkan ketika menggunakan tipe pajak gross, perusahaan tentunya tidak akan memiliki tambahan biaya tersebut, yaitu tidak perlu memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Kemudian ketika terjadi perubahan peraturan, misalkan terjadi perubahan jumlah PTKP ataupun perubahan tax status karyawan. Nah, ketika tipe pajak yang digunakan ini adalah tipe pajak net, maka untuk kelebihan pajak akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Dan sebaliknya, apabila terjadi kekurangan pajak, maka pajaknya akan menjadi tanggungan oleh perusahaan.
Dan berbeda ketika gross. Ketika gross ini apabila terdapat kelebihan pajak, maka akan menjadi keuntungan langsung karyawan. Dan apabila ada kekurangan pajak, maka akan juga langsung ditanggung oleh karyawan. Sebagai contohnya adalah ketika terjadinya perubahan tax status ya, Bapak dan Ibu. Di tahun lalu atau tahun sebelumnya, tax status karyawan adalah TK 0 gitu. Atau tidak kawin dengan tanggungan 0. Dan di tahun ini berubah menjadi tax statusnya yaitu K0 atau kawin dengan tanggungan 0. Nah, di karyawan tidak akan terasa perbedaannya apabila menggunakan tipe pajak net, karena semua pajak yang muncul ditanggung oleh perusahaan. Nah, tetapi di sisi perusahaan, ketika ada perubahan tax status tersebut, yang sebelumnya TK0 menjadi K0, akan ada keuntungan bagi perusahaan. Kenapa bisa ada keuntungan? Itu karena semakin banyak tanggungan, maka akan semakin besar PTKP dari karyawan atau penghasilan tidak kena pajak karyawan ini akan semakin besar, sehingga nominal pajak yang perlu ditunjang atau yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan itu juga akan semakin kecil. Hal tersebut jadi lebih menguntungkan perusahaan. Nah, kemudian untuk sisi budget beban gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jika menggunakan tipe pajak net, maka membutuhkan persiapan budget yang lebih banyak gitu ya jika dibandingkan dengan menggunakan tipe pajak gross, karena perusahaan perlu menyediakan dana untuk membayarkan tunjangan pajak kepada karyawan. Dan untuk nominal pajak dari tunjangan pajak tersebut juga akan bervariasi tergantung dari besarnya penghasilan yang diterima oleh karyawan. Tentunya untuk penghasilan yang bertipe net. Kemudian dari cara melakukan perhitungan pajaknya. Nah, jika menggunakan tipe pajak net, maka perhitungan pajaknya akan lebih rumit. Kenapa? Itu karena harus menghitungkan tunjangan pajaknya terlebih dahulu. Belum lagi nanti kita perlu menghitungkan pajak atas tunjangan pajaknya juga. Nah, itu berbeda dengan gross. Gross itu perhitungan pajaknya akan relatif lebih simpel dibandingkan dengan net. Kemudian kita dapat lihat dari sudut pandang karyawan. Dari sudut pandang karyawan, pertama kita lihat dari sisi take home pay-nya. Nah, dari sisi take home pay, ketika menggunakan tipe pajak net, maka take home pay yang akan diterima oleh karyawan adalah sebesar penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut, gitu ya. Jadi pajaknya tidak akan menjadi pengurang untuk take home pay karyawan. Sedangkan ketika menggunakan tipe pajak gross, maka take home pay-nya ini adalah penghasilan setelah dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh karyawan. Kemudian kita juga dapat lihat di sisi fluktuasi take home pay. Nah, ketika menggunakan tipe pajak net, maka nominal take home pay setiap bulannya akan relatif lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan tipe pajak gross. Kenapa? Karena tipe pajak net ini akan ada tunjangan pajak yang diberikan kepada perusahaan, yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Sedangkan ketika tipe pajaknya adalah gross, maka itu akan langsung mempengaruhi take home pay dari karyawan. Kemudian dari sisi HR relation. Dari HR relation ini, jika net ini akan lebih less demanding, sedangkan gross ini lebih more demanding. Hal tersebut karena ketika menggunakan tipe pajak net, maka karyawan cenderung tidak akan memiliki banyak pertanyaan terhadap take home pay-nya. Karena take home pay yang mereka terima ini relatif lebih stabil. Sedangkan jika menggunakan tipe pajak gross, take home pay karyawan ini akan lebih berpotensi berfluktuasi, sehingga cenderung akan timbul beberapa pertanyaan dari karyawan. Contoh pertanyaannya yang biasanya muncul itu adalah, kenapa take home pay saya berbeda gitu ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kenapa pajak saya itu berbeda jika dengan pajak saya yang saya dapat di bulan sebelumnya. Contoh pertanyaannya seperti itu. Kemudian dari sisi perhitungan pajak dan juga peraturan. Apabila menggunakan tipe pajak net, maka perhitungan pajaknya akan lebih rumit, karena perlu memperhitungkan tunjangan pajaknya terlebih dahulu, sedangkan ketika menggunakan tipe pajak gross, maka perhitungan pajaknya akan lebih simpel. Nah, jadi ketika kita menentukan mana tipe pajak yang terbaik, gross atau net, kita memang harus melihat sudut pandang mana yang kita gunakan untuk menilai mana yang terbaik gitu ya, entah itu dari sudut pandang perusahaan ataupun dari sudut pandang karyawan. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Fajar. Jadi Bapak dan Ibu cukup panjang ya penjelasan
yang Fajar sampaikan, karena dalam hal ini Fajar menyampaikan dari dua sudut pandang, baik itu dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan. Jadi dalam hal ini jika ditanya pilihan tipe pajak mana sih yang terbaik, dalam hal ini Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan kembali dari penjelasan yang Fajar sampaikan, karena memang di masing-masing sudut pandang tersebut baik itu mempunyai kelebihan serta kekurangan ya Bapak dan Ibu. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Silakan Bapak dan Ibu sudah dapat menuliskan pertanyaan di chat room kami. Setiap pertanyaan akan kami jawab dan kupas tuntas bersama. Dan untuk pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, dengan amat senang hati akan kami layani di sesi one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Ya, saya lanjutkan. Yang menjadi menarik adalah bahwa terdapat salah satu faktor minus dalam tanda kutip di sini untuk tipe pajak gross, yaitu adalah kerentanan tipe pajak gross ini terhadap resiko fluktuasi take home pay di akhir tahun. Untuk hal ini apa yang dapat dijelaskan dan bagaimana tipe pajak ini berkaitan dengan fluktuasi take home pay kita sebagai karyawan? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Jadi dapat kita lihat pada slide di sini, Bapak dan Ibu. Nah, di slide ini ditampilkan cara perhitungan menggunakan tipe pajak gross. Nah, apabila kita lihat di sini, hasil pajak yang sudah dihitungkan akan langsung mengurangi take home pay karyawan. Nah, jika dihubungkan dengan fluktuasi, sebenarnya fluktuasi tersebut terjadi di semua tipe pajak gitu ya. Tidak hanya di tipe pajak gross saja, melainkan di tipe pajak net pun juga terjadi fluktuasi. Nah, namun memang fluktuasi pada tipe pajak net ini akan lebih terasa di level perusahaan. Karena ketika terjadi fluktuasi, perusahaan pun akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Nah, kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini adalah terkait algoritma perhitungan pajak sesuai dengan Per 16 PJ 2016. Apabila kita lihat, dari algoritma ini memang terlihat berpotensi terjadinya fluktuasi pada akhir tahun pajak. Mengapa demikian? Nah, fluktuasi ini muncul karena perhitungan pajak dihitung setiap bulan berdasarkan estimasi penghasilan dalam 1 tahun, bukan berdasarkan aktual pendapatan yang didapat di bulan berjalan, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana yang sudah tercantum pada pasal 14, yaitu untuk perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali di masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir itu adalah masa pajak Desember ataupun masa pajak ketika karyawan tersebut terminasi. Tarif pajak yang diterapkan adalah atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun. Nah, jadi karena perhitungan tarif pajak bulanan ini adalah perkiraan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, itulah mengapa perhitungan pajak di Indonesia ini rentan dengan adanya fluktuasi. Terlebih ketika tipe pajak yang digunakan adalah tipe pajak gross, yang dimana fluktuasi tersebut akan langsung terasa di sisi karyawan, karena pajaknya akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini dijelaskan terkait dengan perbedaan antara definisi dari penghasilan yang bersifat teratur dan juga definisi dari penghasilan yang bersifat tidak teratur. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan Bapak dan Ibu, untuk penghasilan yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Nah, jadi apa aja penghasilan teratur itu? Contohnya tadi berarti ada gaji, ada tunjangan gitu, misalnya ada tunjangan makan atau tunjangan transport, kemudian lembur. Nah, lembur ini walaupun karyawan belum tentu mendapatkan uang lembur ini setiap bulan, tapi sudah didefinisikan secara pajak sebagai
penghasilan yang bersifat teratur gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian definisi dari penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain dari penghasilan yang bersifat teratur, berarti selain yang tadi sudah disebutkan, yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan lain sejenisnya dengan nama apapun. Nah, itu adalah definisi dari penghasilan tidak teratur. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di slide ini dijelaskan sesuai pasal 14, perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Nah, di bulan apapun perhitungan pajak tersebut dilakukan. Nah, seperti yang sudah dicontohkan yang ada di Per 16 PJ 2016, kecuali di masa pajak terakhir atau ketika karyawan tersebut bergabungnya itu tidak di awal tahun, melainkan di pertengahan tahun. Nah, sedangkan untuk penghasilan tidak teratur itu tidak dilakukan penyetahunan atau tidak dikali 12, karena ketika ada tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahunnya ini adalah sebesar perkiraan setahun dari penghasilan yang bersifat teratur, kemudian langsung ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Nah, dapat kita lihat dari komposisi algoritma perhitungan pajak ini, memang akan berpotensi adanya fluktuasi yang akan terjadi di akhir tahun, karena perhitungan pajak bulan per bulan merupakan proyeksi dari penghasilan pada bulan tersebut. Sedangkan nanti di akhir tahun akan dihitungkan secara aktual penghasilan yang akan diterima selama setahun untuk karyawan tersebut. Nah, selain hal tersebut, ada juga hal lain yang menyebabkan gross ini rentan terhadap fluktuasi, yaitu jika struktur salary komponen yang dimiliki oleh karyawan didominasi dengan salary komponen yang bersifat tidak teratur tadi, sehingga akan rentan berpotensi adanya fluktuasi pada akhir tahun. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih, Fajar. Jadi, jika melihat ke pertanyaannya, bagaimana tipe pajak ini bisa berkaitan dengan fluktuasi take home pay kita sebagai karyawan ya. Seperti yang tadi Fajar sampaikan bahwa yang pertama itu fluktuasi ini muncul karena memang untuk perhitungan pajak ini dihitung setiap bulannya berdasarkan estimasi penghasilan dalam 1 tahun, bukan berdasarkan aktual pendapatan yang didapat di bulan berjalan. Lalu juga untuk proyeksi penghasilan dalam 1 tahun pun sudah diatur secara jelas ya di peraturan pajak bahwa proyeksi atas penghasilan teratur dan tidak teratur tersebut berbeda. Di mana jika tadi kita melihat di pasal 14 ya, perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Ya. Dan di bulan apapun untuk perhitungan pajak dihitungkan seperti itu ya, kecuali di masa pajak terakhir atau ketika karyawan tersebut bergabung di tengah tahun. Lalu juga ada faktor di mana untuk komposisi dari algoritma perhitungan pajak yang memang berpotensi adanya fluktuasi ditambah dengan cara kita memproyeksikan yang berbeda antara komponen teratur dan tidak teratur. Dan ada juga hal lain yang menyebabkan tipe pajak gross ini rentan terhadap fluktuasi, yaitu dari struktur salary komponen yang dimiliki, apakah didominasi dengan salary komponen yang bersifat tidak teratur, seperti itu ya tadi ya. Oke, jadi jelas ya sekarang ketika dikatakan tipe pajak gross rentan terhadap resiko fluktuasi, pertanyaannya kemudian menjadi seperti ini ya. Adakah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk memitigasi resiko fluktuasi tersebut, atau apakah kita harus pasrah saja terhadap resiko fluktuasi take home pay sebagai fakta hidup bahwa itu memang tidak bisa dikendalikan? Silakan.
Ya, baik. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa memang fluktuasi akan terjadi, lalu apa yang dapat dilakukan? Cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir fluktuasi take home pay karyawan di bulan Desember adalah dengan mencicil atau menabung di awal dari hasil nominal fluktuasi yang sudah kita lakukan di simulasi sebelumnya. Contohnya, ketika kita melakukan simulasi akhir tahun pertama pada bulan September yang mensimulasikan penghasilan yang didapat untuk bulan Oktober, November, dan juga bulan Desember sesuai dengan skenario yang diinginkan, kemudian atas hasil simulasi tersebut dapat kita lihat apakah terdapat karyawan yang mengalami fluktuasi atau tidak. Jika terdapat karyawan yang mengalami fluktuasi, maka salah satu opsi meminimalisir fluktuasi tersebut adalah dengan mencicil nominal fluktuasi yang terjadi di bulan Desember dengan membagi rata kepada 3 bulan berjalan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember sesuai dengan kesepakatan. Sehingga ketika di bulan Desember nominal take home pay yang didapatkan karyawan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan karena telah kita cicil atau tabung terlebih dahulu. Dan yang perlu diketahui adalah untuk nominal pajak dalam setahun akan tetap sama, karena pajak yang dibayarkan setiap bulannya sampai dengan bulan Desember sesuai dengan perhitungan pajak. Namun di bulan Desember, karena setelah kita tabung sebelumnya, maka nantinya take home pay karyawan di bulan Desember di akhir tahun tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Namun, apabila ditanya, adakah preventif yang dapat kita lakukan jauh-jauh hari sebelum berpotensi akan terjadinya fluktuasi di akhir tahun atau di tahun berikutnya agar tidak terjadi fluktuasi akhir tahun? Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadinya fluktuasi akhir tahun. Yang pertama, kita dapat memperlakukan penghasilan tidak teratur menjadi penghasilan teratur, di mana atas hal tersebut kita membuat proyeksi penghasilan setahun lebih besar di awal tahun atau lebih besar di bulan di mana ketika kita mendapatkan penghasilan tidak teratur yang kita perlakukan sebagai penghasilan teratur. Di sini saya memiliki contoh tampilan diagram ketika kita memperlakukan penghasilan tidak teratur sebagai penghasilan teratur. Yang dapat kita lihat pada diagram yang berwarna orange, berikut merupakan tampilan penghasilan tidak teratur ketika diperhitungkan sebagai penghasilan tidak teratur. Di sini untuk bulan di mana ketika karyawan tersebut menerima penghasilan tidak teratur, berada di tarif pajak 5% menuju dengan, namun masih di bawah 15%. Namun di akhir tahun, ketika kita tidak memperlakukan penghasilan tidak teratur tersebut sebagai penghasilan teratur, akan melonjak menjadi 15%. Kemudian, jika kita melakukan upaya memperlakukan penghasilan tidak teratur menjadi penghasilan teratur, bisa dilihat pada diagram yang berwarna biru, memang bagi karyawan akan merasakan pajak yang lebih besar ketika karyawan tersebut mendapatkan penghasilan tidak teratur yang diperlakukan sebagai penghasilan teratur. Namun, jika dilihat di akhir tahun nanti, ketika perhitungan penghasilan karyawan sudah dihitungkan finalisasi atau dihitungkan dengan aktual pendapatan yang didapatkan karyawan, kemudian dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan, maka karyawan akan mendapatkan penyesuaian atas kelebihan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Atau karyawan akan mendapatkan kembali pengembalian pajak pada bulan Desember, dan secara perhitungan PPh pasal 21 setahun, baik penghasilan tidak teratur diperlakukan sebagai penghasilan teratur ataupun tidak teratur, tarif pajaknya akan tetap sama. Di sini bisa kita lihat pada diagram pada bulan Desember sama-sama berada di tarif 15%. Kemudian, cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadi Ya, cara yang kedua untuk dapat mengatasi terjadinya fluktuasi pada akhir tahun adalah dengan menerapkan tarif pajak tertinggi. Jadi dengan mengkalikan 30% dari penghasilan tidak teraturnya, maka kita akan menabung di awal gitu ya, atau membayar pajak lebih cepat, sehingga pada akhir tahun akan mengurangi resiko adanya fluktuasi take home pay pada akhir tahun. Kemudian untuk yang terakhir, itu dapat kita lakukan dengan cara mengubah tipe pajak gross menjadi net gitu. Jadi untuk cari komponen yang memang berpotensi
mengakibatkan fluktuasi pada akhir tahun, nah itu dapat kita ubah tipe pajaknya yang sebelumnya adalah gross menjadi net. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Wilda dan Fajar. Jadi upaya-upaya yang dapat kita lakukan di sini pertama adalah uh, Bapak dan Ibu dapat melakukan simulasi terlebih dahulu ya untuk mengetahui apakah karyawan dari Bapak dan Ibu ini mengalami fluktuasi di akhir tahun. Dan ketika kita sudah melakukan simulasi dan terdapat karyawan yang terdampak fluktuasi, maka kita dapat melakukan corrective action, yaitu melakukan split pajak nilai fluktuasinya di 3 bulan terakhir atau mencicil ya, yaitu di periode Oktober, November, sampai dengan Desember. Dan untuk preventifnya di kemudian hari, agar hal ini tidak terjadi kembali fluktuasinya, kita dapat mengimplementasikan sesuai dengan penjelasan dari Wilda dan Fajar, yaitu yang pertama, memperlakukan penghasilan tidak teratur menjadi penghasilan teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan mengkalikan nilai penghasilan tidak teratur dengan tarif tertinggi, yaitu tarif 30%. Dan yang terakhir adalah melakukan perubahan tipe pajak yang sebelumnya gross menjadi tipe pajak net. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu upaya atau korektif yang dapat kita lakukan serta preventive action yang dapat kita lakukan. Ya, jelang saya untuk meminta Fajar memberikan rangkuman serta kesimpulan atas webinar kita hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat menuliskan pertanyaan di chatroom kami. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bahas atau kami jawab terlebih dahulu. Dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang akan kita sepakati bersama. Ya, jadi Fajar silakan memberikan rangkuman serta kesimpulan atas webinar kita hari ini. Ya, terima kasih Anggara. Jadi rangkuman dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari webinar sesi kita kali ini, yang pertama adalah tipe pajak yang ada di Indonesia ini beragam ya Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dijelaskan di awal oleh narasumber. Dan yang paling berpengaruh atau yang sangat berpengaruh terhadap take home pay karyawan ini adalah tipe pajak gross. Mengapa? Itu karena pajak yang muncul akan langsung ditanggung oleh karyawan dan akan menjadi pengurang untuk take home pay karyawan. Sedangkan untuk tipe pajak net itu karena di-cover oleh perusahaan, jadi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap take home pay karyawan. Kemudian yang kedua adalah algoritma perhitungan pajak sesuai Per 16 PJ 2016 memang berpotensi berfluktuasi pada akhir tahun pajak. Nah, fluktuasi ini muncul karena perhitungan pajak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu dihitung berdasarkan estimasi penghasilan dalam 1 tahun, bukan berdasarkan aktual pendapatan yang didapat di masing-masing bulan berjalan. Itu. Nah, baru di akhir tahun pun, baru ketika di akhir tahun, perhitungan pajaknya dihitung secara aktual. Nah, itulah yang menyebabkan berpotensi adanya fluktuasi pada akhir tahun pajak. Dan yang ketiga adalah apabila kita sudah dapat memprediksi akan muncul fluktuasi pada akhir tahun, kita dapat mencicil lebih awal nominal fluktuasi yang akan terjadi di bulan Desember, sehingga fluktuasinya tidak akan terlalu signifikan gitu, karena beban yang akan terjadi di bulan Desember ini sudah dicicil di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk yang poin berikutnya adalah cara preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah fluktuasi ini terjadi adalah dengan memperlakukan penghasilan tidak teratur menjadi penghasilan yang bersifat teratur. Nah, di mana atas hal tersebut kita membuat proyeksi penghasilan setahun lebih besar di awal atau lebih besar di bulan ketika karyawan mendapatkan penghasilan tersebut gitu ya. Jadi walaupun dianggap setahun gitu ya, dengan dianggap teratur, nanti akan disetahunkan dikali 12, namun jangan khawatir nanti di bagian pajaknya akan dilakukan pembagian lagi dibagi 12 gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah mengkalikan penghasilan tidak teratur dengan tarif pajak paling tinggi. Nah, sehingga mencegah adanya fluktuasi pada akhir tahun atas pergeseran tarif pajak atas penghasilan yang bersifat tidak teratur. Kemudian mengubah penghasilan yang sebelumnya bertipe pajak gross menjadi penghasilan yang bertipe pajak net. Ya, seperti itu, Anggara. Terima kasih Fajar atas rangkuman dan kesimpulan yang diberikan. Ya, Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana di dalam sesi tanya jawab ini saya akan dibantu oleh rekan saya Reni yang akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Untuk itu, silakan Reni. Baik, terima kasih Anggara untuk waktunya. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan. Dan tentunya kami akan bedah bersama pertanyaan Bapak dan Ibu. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada kesempatan webinar kali ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session seusai webinar berlangsung. Baik, langsung saja. Di sini ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Dedi Ramadan. Pertanyaannya adalah, selamat siang, apakah materi ini dan recording akan diberikan ke peserta? Jadi Pak Dedi, untuk materi ini akan kita berikan. Mohon untuk Bapak dan Ibu yang menginginkan atau membutuhkan materi webinar kami hari ini, segera tuliskan nama, alamat email, dan instansi atau perusahaan pada kolom chat yang tersedia, dan tentunya akan kami kirimkan untuk materi tersebut. Lalu untuk recording akan dikirimkan melalui email post questionnaire seusai webinar yang akan kami kirimkan ke alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Baik, langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yulianti. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, jika karyawan baru join di bulan Agustus, namun baru menyerahkan informasi penghasilan masa sebelumnya di akhir tahun, apakah ada efek terhadap penghasilan di akhir tahun? Silakan teman-teman dibantu. Ya, mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Yulianti. Ya, di sini saya coba tampilkan adalah simulasi perhitungan terkait dengan karyawan yang sebelumnya bekerja di perusahaan A, contohnya dari Januari sampai Mei, kemudian beliau melanjutkan lagi di bulan Juni sampai Desember di perusahaan B, seperti itu ya. Nah, di sini dapat kita lihat ketika karyawan pindah perusahaan pada bulan Juni, nah di sini karyawan tidak langsung menyerahkan penghasilan neto masa sebelumnya, ataupun juga tidak menginformasikan pajak masa sebelumnya, sehingga take home pay karyawan itu senilai 14.660 atas penghasilan 15 juta. Nah, karyawan ini baru menyerahkan penghasilan masa sebelumnya pada bulan November, ini dapat kita lihat senilai 77.500.000 dan pajak masa sebelumnya senilai 1.175.000. Nah, setelah dihitungkan dengan gaji 15 juta dan ditambah penghasilan dan pajak masa sebelumnya, itu mendapatkan take home pay senilai 13.200.000. Nah, ini untuk yang diterima di bulan November. Nah, ketika bulan Desember, itu akan dilakukan perhitungan aktual penghasilan karyawan yang diterima selama setahun nih, nanti dijumlahkan nih, dihitungkan ulang penghasilannya, dijumlahkan. Nah, kemudian setelah dihitungkan, ternyata karyawan pajaknya itu ada adjustment. Adjustment-nya itu atas penghasilan masa sebelumnya. Kenapa ada adjustment? Karena dapat dilihat di sini PKP karyawan setelah ada penghasilan masa sebelumnya itu sudah masuk di PKP 15%. Sedangkan ketika belum menghitungkan penghasilan masa sebelumnya, ini hanya berada di 5%, yaitu 0 sampai 50 juta ya. Dapat dilihat di sini 47.500.000, ini masih di tarif pajak 5%. Dan ketika dihitungkan aktual, nah porsi yang memasuki 15% ini akan lebih banyak jika dibandingkan proyeksi-proyeksi yang sudah dihitung di bulan-bulan sebelumnya. Di Desember ini akan terdapat adjustment nih,
adjustment atas pajaknya yang disesuaikan, sehingga menyebabkan take home pay karyawan menjadi menurun. Yang normalnya biasanya 14 juta sekian ini, atau 13 juta ketika sudah ada masa sebelumnya, menjadi 5.600.000 sekian pada akhir tahun. Nah, itu ketika terlambat dalam menyerahkan bukti potong 1721A1 masa sebelumnya. Nah, berbeda ketika karyawan tersebut langsung menyerahkan bukti potong 1721A1 segera ketika karyawan tersebut join atau ketika karyawan tersebut bergabung di suatu perusahaan. Di sini dicontohkan langsung diserahkan di bulan Juni. Nah, take home pay-nya ini akan langsung senilai 13.200.000 sekian nih, sama seperti take home pay yang ada di bulan November tadi. Ya, begitulah take home pay-nya akan stabil 13 juta sekian, dan di sini berbeda karena terdapat bonus ya. Terdapat bonus senilai 10 juta, dan kemudian di Desember pun take home pay-nya akan stabil, yaitu tetap 13.200.000 sekian. Kenapa bisa stabil? Karena proyeksi yang sudah dilakukan di masing-masing bulan, ini dapat dilihat proyeksinya ini sudah sesuai gitu ya Bapak dan Ibu, jadi tidak ada pergeseran tarif, sehingga take home pay yang dihasilkan pun stabil atau tidak adanya fluktuasi yang terjadi atas karyawan tersebut apabila yang bersangkutan menyerahkan bukti potongnya tepat waktu. Nah, di sini dapat dilihat juga nilai take home pay, baik itu karyawan menyerahkan terlambat ataupun menyerahkan langsung ketika dia join, itu nilai take home pay selama setahunnya itu sama Bapak dan Ibu, yaitu senilai 100.925.000. Nilai take home pay setahunnya sama, dan begitu juga dengan nilai pajak setahunnya. Itu sama, yaitu senilai 12.575.000. Nah, namun resikonya seperti yang sudah dilihat tadi, walaupun nilai setahunnya itu sebenarnya sama, tapi akan terasa signifikan turun apabila terlambat dalam menyerahkan bukti potong 1721A1 masa sebelumnya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita melihat dan mendengar penjelasan yang Fajar berikan, alangkah baiknya ketika kita memiliki penghasilan masa sebelumnya dari perusahaan kita sebelumnya, alangkah baiknya diberikan dan diperhitungkan sejak awal kita bergabung di perusahaan yang baru agar menghindari risiko fluktuasi akhir tahun. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Putra. Pertanyaannya adalah, mohon jelaskan dari text type masing-masing, kekurangan dan kelebihannya. Silakan teman-teman. Ya, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kekurangan dan kelebihan dari masing-masing text type, tentunya kita harus melihat yang tadi sudah disampaikan, yaitu sudut pandang mana kita melihatnya. Namun secara garis besar, untuk karyawan tipe pajak net ini kelebihannya adalah pajak yang akan muncul dari penghasilan karyawan tersebut akan ditanggung atau ditunjang oleh perusahaan. Dan kekurangannya adalah untuk karyawan itu apabila menggunakan tipe pajak net, maka perhitungannya akan lebih kompleks gitu ya. Karena apabila kita ingin simulasikan perhitungannya sendiri, kita harus menghitungkan terlebih dahulu nilai tunjangan pajak yang akan diberikan. Kemudian dari sisi perusahaan, apabila kita menggunakan net as gross, kelebihannya adalah pajak tidak terdapat pajak atas tunjangan pajak gitu ya, apabila kita menggunakan net as gross, karena pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang ditanggung ini itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya gaji oleh perusahaan. Kemudian apabila menggunakan net to tax allowance, kelebihannya adalah pajak yang diberikan, pajaknya itu akan diberikan tunjangan oleh perusahaan dan tunjangan pajak ini dapat dibebankan oleh perusahaan. Nah, kekurangannya dari sisi perusahaan adalah untuk tipe pajak net akan terdapat tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena perusahaan perlu membayarkan tunjangan pajak kepada karyawan. Dan kekurangannya juga adalah
perusahaan harus mengalokasikan budget yang nilainya akan bervariasi tergantung dari besarnya penghasilan yang bersifatnya tadi yang diberikan kepada karyawan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan jika kita ingin melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing text type, maka kita akan kembali kepada dari sudut pandang mana kita melihatnya, karena masing-masing text type memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contohnya untuk text type net itu menjadi kelebihan bagi karyawan dikarenakan pajak ditanggung oleh perusahaan. Begitu juga dengan text type gross, itu lebih menguntungkan di sisi perusahaan karena perusahaan tidak perlu menanggung untuk pajak karyawannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fian. Pertanyaannya adalah, adakah cara untuk meredam fluktuasi pajak akhir tahun agar tidak terlalu tinggi? Silakan teman-teman. Baik, Bapak Fian, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu, terdapat beberapa cara untuk dapat meredam fluktuasi. Di antaranya, kita dapat mereview ulang pengkategorian penghasilan teratur dan tidak teratur. Lalu, perhatikan juga timing dari pembayaran bonus dengan kenaikan gaji atau timing dari perhitungan masa sebelumnya jika terdapat perhitungan masa sebelumnya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Jadi seperti yang Rana katakan bahwa kita perlu mereview ulang pengkategorian dari penghasilan teratur dan tidak teratur, serta kita harus menempatkan timing pembayaran dari bonus dengan kenaikan gaji. Jadi itu tidak akan mengurangi potensi terjadinya fluktuasi akhir tahun. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Fajar sebelumnya bahwa penghasilan masa sebelumnya itu dapat ketika diperhitungkan di awal, maka tidak akan terjadi resiko fluktuasi akhir tahun. Sedangkan ketika diberikan ke perusahaan pada akhir tahun, maka akan berpotensi untuk memberikan resiko fluktuasi akhir tahun. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Firda. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menghitung penghasilan tidak teratur dengan tarif pajak tertinggi, yaitu 30%, sudah pasti akan meredam potensi fluktuasi pajak dan take home pay di akhir tahun? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Firda. Jadi, pengaplikasian tarif tertinggi untuk penghasilan tidak teratur di bulan berjalan memang dapat menjadi pilihan konservatif bagi perusahaan, karena tidak ada potensi kenaikan tarif pajak tidak teratur ketika finalisasi pajak, sehingga menurunkan potensi fluktuasi di akhir tahun. Namun, dengan catatan bahwa perusahaan dalam posisi pendekatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga secara tanggung jawab secara legal dan komersial atas pilihan tersebut dapat sepenuhnya berada pada perusahaan. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi untuk mengalihkan penghasilan teratur dengan tarif tertinggi ini tidak diatur ya Wilda oleh pemerintah atau perpajakan, dikarenakan kembali lagi kepada perusahaan apakah ingin mengaplikasikan mengalihkan tarif tertinggi pada penghasilan tidak teratur untuk mengurangi resiko fluktuasi akhir tahun. Baik, selanjutnya terdapat pertanyaan dari Ibu Iren. Pertanyaannya adalah, apa bedanya ditunjang dan ditanggung perusahaan? Silakan teman-teman. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Izin saya bantu menjawab. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa perbedaan antara ditunjang dan ditanggung oleh perusahaan. Jadi untuk secara perhitungan, perbedaan antara ditunjang dan ditanggung adalah jika untuk ditunjang, itu dari hasil pajak yang sudah dihitungkan oleh perusahaan, itu perusahaan akan menambahkan komponen penghasilan berupa tunjangan pajak yang nilainya ini sebesar dari nilai hasil pajak yang dihitungkan. Jadi kalau di Excel itu kita akan lakukan istilahnya itu iterasi Bapak dan Ibu, jadi nanti akan menghitung terus sampai dengan nilai dari tunjangan pajak itu akan sama dengan nilai pajaknya. Nah, itu yang istilahnya adalah ditunjang atau perusahaan memberikan tunjangan pajak. Nah, kemudian untuk yang ditanggung adalah
Jadi dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, katakanlah misalkan pajaknya 1 juta, ya dari hasil perhitungan itu perusahaan akan membayarkan langsung pajak yang dihitungkan sebesar 1 juta ke pajak. Nah, jadi perbedaannya ketika ditunjang dengan ditanggung, kalau ditanggung dari 1 juta yang sudah dihasilkan, tadi kan ditambahkan lagi nilai tunjangan sebesar dengan nilai pajaknya. Jadi akan ada kemungkinan untuk nilai pajaknya akan menjadi lebih tinggi karena ada tambahan penghasilan. Dan untuk nilai tunjangan pajaknya ini sama dengan nilai dari pajaknya. Nah, kemudian itu untuk dari sisi perhitungannya. Kemudian dari sisi untuk pembebanan di perusahaan, ketika perusahaan memilih untuk menunjang pajak karyawan. Nah, dari tunjangan atau allowance tunjangan pajak yang diberikan ke karyawan, ini perusahaan dapat masukkan sebagai komponen pengurang penghasilan dari PPh badan gitu ya. Jadi bisa dimasukkan sebagai biaya perusahaan, di mana nanti akan mengurangi juga tentunya untuk PPh badan perusahaan tersebut. Nah, sedangkan ketika ditanggung, karena pada saat ditanggung itu kan perusahaan langsung membayarkan pajak penghasilannya karyawan. Jadi perusahaan tidak diperbolehkan untuk memasukkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajaknya karyawan ini sebagai biaya perusahaan. Jadi artinya pada saat kita membuat laporan untuk pajak, laporan fiskal itu nanti akan dikoreksi. Nah, itu jadi dari dua aspek begitu ya Bapak dan Ibu, dari sisi perhitungan dan dari sisi pembebanan biayanya, perbedaan antara ditunjang dan ditanggung. Mungkin dari teman-teman jika ada tambahan dipersilakan. Baik, terima kasih Arman untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tiara. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh karyawan sudah dipastikan akan mengalami fluktuasi pada akhir tahun? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, apabila penghasilan karyawan mengalami perubahan setiap bulan atau mendapatkan beberapa komponen dengan nominal yang berbeda di setiap bulannya, sangat memungkinkan bagi karyawan akan mengalami fluktuasi di akhir tahun. Namun dapat dilihat kembali, fluktuasi ini dapat bersifat fluktuasi negatif ataupun fluktuasi positif. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Seperti yang sudah Rana jelaskan, bahwa terdapat kemungkinan untuk setiap karyawan mengalami fluktuasi akhir tahun, dikarenakan pada periode 1 tahun tentunya setiap karyawan mendapatkan penghasilan dengan nominal yang berbeda-beda. Sedangkan untuk perhitungan pajaknya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa untuk perhitungan pajak diproyeksikan selama 1 tahun dengan nominal yang sama, dengan nominal pendapatan per bulannya dengan yang sama. Ketika dihitungkan di akhir tahun pada bulan Desember, maka tentunya terdapat perbedaan dari nominal pajak yang sudah diperhitungkan sebelumnya, sehingga akan terjadi kemungkinan resiko terjadinya fluktuasi akhir tahun. Baik, menjawab pertanyaan Ibu Iren sebelumnya terkait apakah Excel boleh di-share. Jawaban yang dapat kami berikan, Bu Iren, untuk Excel tidak kami share. Namun jika Bapak dan Ibu serta Bu Iren memiliki pertanyaan lebih, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah seusai webinar berlangsung. Dan silakan Bu Iren dapat bergabung dengan grup WhatsApp kami terkait dengan GASI tips and trik penggajian, dan akan kami bahas bersama pada grup WhatsApp tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Niar. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pengaruh fluktuasi akhir tahun untuk karyawan yang mendapatkan manfaat insentif DTP PPh 21 dari awal tahun 2021? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk karyawan yang mendapatkan manfaat insentif DTP dari awal tahun atas penghasilannya, maka hal itu tidak akan berpengaruh terhadap fluktuasi take home pay pada akhir tahun atas karyawan tersebut, karena pajaknya sudah di-cover oleh insentif DTP-nya. Seperti itu, Reni.
Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Isma. Pertanyaannya adalah, ketika perusahaan memberikan pilihan kepada karyawan untuk memilih gaji yang lebih besar, namun dengan tipe pajak gross, atau gaji yang lebih kecil dengan tipe pajak net. Secara take home pay, karyawan akan menerima nominal yang sama. Lalu manakah yang lebih menguntungkan bagi karyawan? Silakan teman-teman. Ya, baik. Jadi untuk hal tersebut, kita dapat lihat kembali kebutuhannya terlebih dahulu. Karena secara take home pay yang diterima karyawan akan sama. Akan lebih menguntungkan bagi tipe pajak gross karena karyawan akan mendapatkan manfaat saldo yang lebih besar untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Dan ketika terjadi perubahan PTKP atau tax status karyawan, akan terasa pada take home pay karyawan karena pajak yang ditanggung karyawan menjadi berkurang. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Putri. Pertanyaannya adalah, dari pendekatan yang sudah disampaikan, best practice untuk payroll saat ini itu apa? Gross atau net? Silakan teman-teman. Ya, baik. Jadi untuk best practice untuk payroll saat ini tergantung dari dua sudut pandang, di mana jika dari sudut pandang perusahaan, maka best practice yang dapat digunakan adalah tipe pajak gross. Karena penghasilan yang diberikan kepada karyawan, pajaknya tidak ditanggung perusahaan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang karyawan, yang lebih menguntungkan jika menggunakan tipe pajak net. Karena penghasilan yang diberikan ke karyawan, pajaknya diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, kembali kita melihat dari sudut pandang mana karyawan atau perusahaan untuk menerapkan tipe pajak yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kaila. Tadi pertanyaannya adalah, tadi sudah disebutkan mengenai fluktuasi positif dan negatif. Mohon dijelaskan maksud dari fluktuasi positif dan negatif itu seperti apa. Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, ketika ada finalisasi pajak pada akhir tahun, fluktuasi yang timbul dapat berupa fluktuasi positif ataupun negatif terhadap take home pay. Hal tersebut disebabkan karena perhitungan per bulan dilakukan dengan cara proyeksi selama setahun. Sedangkan perhitungan pada akhir tahun atau masa pajak terakhir dilakukan dengan cara menghitung ulang aktual penghasilan yang diterima selama setahun. Apabila terdapat variabel penghasilan yang berubah-ubah di bulan berjalan dan didominasi oleh penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka berpotensi menyebabkan fluktuasi negatif terhadap take home pay pada akhir tahun. Namun, apabila variabel penghasilan teraturnya dominan pada bulan-bulan berjalan, maka akan berpotensi menyebabkan fluktuasi positif terhadap take home pay pada akhir tahun. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan jika dalam periode 1 tahun penghasilan yang diterima oleh karyawan didominasi oleh penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka akan berpotensi untuk menyebabkan fluktuasi negatif. Karena tentunya pada saat kita finalisasi di akhir tahun akan dihitung ulang secara aktual untuk seluruh pendapatan tidak teratur yang kita terima dalam 1 tahun, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi negatif. Lalu kebalikannya untuk fluktuasi positif ini terjadi apabila penghasilan kita dalam 1 tahun didominasi oleh penghasilan yang bersifat teratur. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama, untuk penghasilan teratur tentunya diproyeksikan selama 12 bulan. Ketika kita menghitung finalisasi di Desember akhir tahun, maka tentunya akan terdapat
pengembalian pajak atas pajak yang sudah diperhitungkan sebelumnya, sehingga menyebabkan fluktuasi positif. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Permana. Pertanyaannya adalah, kenapa gross menjadi best practice untuk payroll? Silakan teman-teman. Ya, baik Bapak dan Ibu, gross menjadi best practice pada saat ini dikarenakan penghasilan yang diberikan kepada karyawan pajaknya tidak ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan beban pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan, dan juga perhitungan pajak akan lebih simpel ketika menggunakan tipe pajak gross karena tidak diperlukan perhitungan untuk nilai tunjangan pajaknya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Berikutnya masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya dari Ibu Naomi. Pertanyaannya adalah, jika gross dikatakan sebagai best practice, kenapa tipe pajak gross masih rentan terhadap fluktuasi take home pay akhir tahun? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Naomi atas pertanyaannya. Kenapa tipe pajak gross ini masih rentan terhadap fluktuasi take home pay pada akhir tahun? Nah, hal tersebut tentunya karena ketika kita menggunakan tipe pajak gross, maka apabila terjadi perubahan atas pajak karyawan, itu akan langsung berimplikasi terhadap take home pay dari karyawan. Kemudian hal tersebut juga dapat disebabkan oleh cara penyetahunan atas penghasilan teratur dan tidak teratur. Yang tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana cara penyetahunannya itu adalah perkiraan setahun penghasilan teratur, tadi yang dikali 12, ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan gross ini juga rentan terhadap fluktuasi, karena apabila terjadi pergeseran tarif pajak atas kurangnya tarif pajak yang dipotong pada bulan berjalan, untuk penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka akan terdapat adjustment ketika dihitungkan aktual penghasilan yang dilakukan pada akhir tahun ataupun akhir masa pajak dari karyawan tersebut. Seperti itu, Reni. Kemudian, kenapa gross ini juga rentan terhadap fluktuasi? Contohnya ketika yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah karyawan terlambat dalam menyerahkan bukti potong 1721A1 masa sebelumnya dari company yang lama, dan baru menyerahkan beberapa bulan setelah karyawan tersebut join. Nah, itu juga akan menyebabkan adanya fluktuasi yang tadi kita lihat, akan menyebabkan fluktuasi yang menyebabkan take home pay karyawan ini turun pada akhir tahun atau ketika akhir masa pajak karyawan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Fairuz. Pertanyaannya adalah, mohon simulasikan dalam bentuk Excel ketika kita mengubah pengkategorian salari komponen tidak teratur menjadi penghasilan salari komponen teratur. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fairuz. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Fairuz, di sini saya memiliki satu perhitungan atau satu Excel untuk mengetahui bagaimana mensimulasikan ketika penghasilan tidak teratur dijadikan sebagai penghasilan teratur. Di sini dicontohkan terdapat suatu karyawan yang memiliki gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah. Kemudian di sini terdapat penghasilan tidak teratur berupa bonus sebesar 20 juta rupiah yang didapatkan di bulan Januari, April, Juli, dan juga bulan Oktober. Ketika karyawan menerima penghasilan tidak teratur berupa bonus tersebut di bulan-bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober, maka perhitungan pajak di bulan tersebut akan berada pada tarif pajak 5% dan juga 15%. Namun, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, walaupun tarif pajaknya 5% dan 15%, pada perhitungan PPh pasal 21 di sini nantinya di pajak sebulannya akan dibagi menjadi 12. Kemudian secara setahun ketika kita memperhitungkan penghasilan karyawan tersebut dengan penghasilan aktual setahun, terdapat fluktuasi pajak di bulan Desember yang dimana ketika dihitungkan
menggunakan penghasilan aktual terdapat kenaikan tarif yang lebih besar di tarif 15%, sehingga terdapat fluktuasi di bulan Desember dan take home pay karyawan menjadi lebih kecil dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk upaya melakukan hal tersebut adalah dengan mengkategorikan penghasilan bonus tadi menjadi penghasilan teratur. Di sini dicontohkan ketika bonus tadi dijadikan sebagai penghasilan teratur berupa tunjangan yang didapat di bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober, pajak ketika karyawan menerima penghasilan tidak teratur yang dijadikan sebagai penghasilan tersebut akan menjadi lebih besar di bulan ketika karyawan menerima penghasilan tidak teratur yang dijadikan sebagai penghasilan teratur. Namun, ketika dihitungkan secara setahun, menggunakan penghasilan aktual karyawan tersebut selama setahun, akan terdapat pengembalian pajak, di mana pajak di bulan Desember nantinya akan lebih kecil dibandingkan dengan pajak-pajak di bulan sebelumnya. Dan take home pay karyawan di bulan Desember juga menjadi lebih besar karena terdapat pengembalian pajak atas pajak yang sudah dibayarkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan ketika kita melihat perbedaan antara perhitungan ketika salary komponen tersebut dikategorikan sebagai tidak teratur dan teratur. Ketika dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur, maka untuk nominal pajak terhutangnya akan lebih besar ketika karyawan mendapatkan penghasilan tidak teratur. Namun, jika kita melihat pada bulan Februari di penghasilan tidak teratur, karyawan tidak mendapatkan komponen penghasilan tidak teratur, sehingga nominal pajaknya akan kembali lebih kecil. Namun ketika finalisasi di bulan Desember, itu akan terjadi peningkatan tarif dikarenakan di total penghasilan tidak teratur yang diterima dari bulan Januari, April, Juli, Oktober, itu ditotalkan di Desember sehingga terjadinya fluktuasi. Berbeda jika salary komponen tersebut kita kategorikan sebagai penghasilan teratur. Pada bulan Januari, April, Juli, Oktober, penghasilan tersebut dikalikan 12, sehingga ketika kita hitungkan finalisasi di Desember, akan terjadinya pengembalian pajak dikarenakan faktanya karyawan tersebut tidak menerima sebanyak 12 kali atas penghasilan yang kita kategorikan sebagai penghasilan teratur tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah pukul 3, dan artinya kita harus menyudahi sesi webinar hari ini. Namun tetap kami akan menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu pada sesi one-on-one session yang dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung. Dan akan saya kembalikan ke rekan saya Anggara untuk menutup webinar hari ini. Silakan Anggara. Ya, terima kasih Reni. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips and trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan sekaligus izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan kuesioner untuk mohon Bapak dan Ibu isikan dan kirimkan kembali kepada kami. Terutama hal ini untuk kami lalu menjadi lebih paham bagaimana kami dapat menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi, karena memang di awal tadi saya sampaikan kami berencana untuk menjalankan webinar ini secara berkala. Dan juga kami lalu akan menjadi lebih paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga kami menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya.
Terima kasih teman-teman. Thank you guys. Izin pindah. Pindah-pindah. Terima kasih semuanya. Izin Terima kasih. Oke, yuk. Terima kasih semuanya.